Shalom shalom, selamat sore menjelang malam kepada kita semua yang hadir di tempat ini maupun sahabat Bapak Ibu yang, sama-sama beribadah secara online. Nah ini, kurang tapping tapi, tidak mengurangi sukacita iman kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama mau menghadap Tuhan, kita sama-sama mau berjuang agar hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Beberapa waktu ini mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Praise God, praise God, praise God. Dalam penyembahan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam penyembahan kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan pengakuan iman rasuli agar kita terus diingatkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami daftarkan kepadamu ibadah New Chapter Community kami, New Chapter Fellowship kali ini ke dalam tanganmu. Kiranya berkenan di hadapanmu, Engkau boleh nikmati kami Tuhan. Haleluya. Kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, maupun yang nantinya sama-sama beribadah Tuhan secara online Tuhan, di YouTube ataupun di FB Tuhan. Kami taruh kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya setelah kami mendaftarkan ini kepadamu, Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan beberapa waktu ke depan ya Bapa. Yes God, beri aku tempat di hadirat. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa, setiap saat, dimanapun juga, sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Amin. Hanya Engkaulah kebahagiaan, hanya Engkau kebahagiaan kami Tuhan. Harta abadi Tuhan kami Tuhan. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku di hadirat. Sekali lagi beri kami tempat di hadirat. Tempat di hadirat-Mu Bapa, setiap saat. Yes God, dimanapun juga, sejak ku di bumi, amin, sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah, hanya Engkaulah kebahagiaan. Aduh, amin. Oh Yesus Tuhan. Amin, 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 amin. Ku tinggal, amin, amin, dan indahnya Yesus, agar aku layak di hadirat.
selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Aman dan nyaman jiwaku, Yesus. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Haus dan rindu hatiku, haleluya, di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Beri kami tempat di hadirat-Mu, Tuhan. Oh, beri aku tempat di Yes, Tuhan. Setiap saat, dimanapun juga, sejak kami di bumi ini, Tuhan, sampai nanti kami di sorga, di langit baru, bumi baru, Tuhan. Kami ingin selalu di hadirat-Mu, Tuhan. Hanya Engkaulah kebahagiaan, hanya Engkau kebahagiaan kami, Tuhan. Harta abadi, kesukaan, Yesus, dan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat, selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Aman dan nyaman jiwaku, amin. Walau kehidupan banyak pergumulan, dalam naungan-Mu, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Haus dan rindu hatiku, amin, di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna, selalu Tuhan, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Dan nyaman jiwaku, aman dan nyaman jiwa kami. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Haus dan rindu hatiku, haleluya, di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Aman dan nyaman jiwaku, Yesus. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Haus dan rindu hatiku, Yesus, di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna, di setiap waktu, di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Haleluya, Yesus.
Mari kita sembah Tuhan agar hidup kita Dia nikmati. Melalui pujian kita, sikap hati kita yang benar kepada Tuhan. Oh Jesus, terima kasih atas waktu yang Kau beri. Terima kasih kalau hingga saat ini Kau masih beri kami kesempatan Tuhan. Kami ada di tempat-Mu Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Setiap saat dimanapun dan kapanpun kami berada Tuhan. Bukan nanti di sorga, tapi dari bumi, sejak di bumi ini Tuhan. Sejak di bumi ini Tuhan, kami ingin selalu di hadirat-Mu Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Haleluya, sejak di bumi ini Tuhan. Oh Tuhan. Oh, hanya Engkau-lah Tuhan, hanya Engkau harta abadi kami. Tak tergantikan Tuhan, haleluya. Oh, haleluya Tuhan, tak tergantikan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, yes, haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih. Luar biasa Tuhan. Kami seharusnya berterima kasih banyak kepadamu Bapa. Engkau Allah alam semesta, Engkau Allah dari masa ke masa ya Bapa. Engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau Allah yang menciptakan kami ya Bapa. Dan Engkau Allah yang sama Tuhan, yang Musa sembah. Yang saat ini kami sembah, kami menghadap tahta-Mu Tuhan. Kami berjumpa dengan-Mu Tuhan, kami tinggal berjumpa dengan-Mu Tuhan. Tanpa harus mengikuti prosedur seperti hanya kalau kami bertemu dengan bupati, wakil bupati atau pejabat dunia ini Tuhan. Sungguh satu kehormatan ya Bapak. Oh terima kasih Tuhan. Jesus. Engkau beri kami tempat di dalam hadirat-Mu Tuhan, di tahta-Mu ya Jesus. Oh Jesus, Jesus. Dan Engkau begitu sabar dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau begitu sabar Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau begitu sabar menghadapi kami Tuhan. Luar biasa kebaikan-Mu Tuhan. Memimpin jalan-jalan kami Tuhan hingga kami bisa dewasa Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Mari kita angkat pujian ini. Sabarnya Engkau Tuhan. Sabarnya Tuhan. Amin. Haleluya. Menghadapiku, haleluya Yesus Tuhan. Memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan, haleluya. Beriku jarak, oh karena kebaikan-Mu menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Sabarnya Tuhan, sabarnya Tuhan, haleluya. Menghadapiku, memimpinku di jalan-jalannya, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabar Kau Tuhan, sabarnya Tuhan. Beri kami ajaran didikan, beri Tuhan ajaran dan menuntun kami
ku sampai sempurna dalam kekudusan. Kala kami jatuh, kau angkat Tuhan. Kala ku jatuh, diangkatnya. Dosa-dosaku diampuni, amin. Lukaku lembut di bebannya, hingga pulih kembali. Haleluya. Tuhan, Engkau mau aku seperti Engkau. Aku seperti Dia, amin. Hidup kudus tiada bercela, haleluya. Menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Yes, sabar Tuhan, sabarnya Tuhan. Terima kasih. Dapiku memimpin kami di jalan-jalan, memimpin di dalam jalannya, hingga aku Tuhan, sabarnya Tuhan, ku jarang menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kala kami jatuh, kala ku jatuh, diangkatnya, dosaku diampuni, haleluya. Lukaku lembut di bebannya, hingga pulih kembali, haleluya, haleluya. Tuhan ingin aku seperti Dia, ya. Hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat. Kala kami jatuh, kau angkat Tuhan. Kala ku jatuh, Tuhan. Dosa-dosaku diampuni, haleluya. Lukaku lembut di bebannya, hingga pulih kembali, haleluya. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Haleluya. Oh ya Bapa, oh ampuni kemelesetan kami Tuhan, ampuni ketidaktepatan kami Tuhan. Seringkali kami meleset Tuhan, seringkali kami tidak tepat sasaran Tuhan. Kami bersalah, kami berdosa di hadapan. Ampuni kami Tuhan. Dan kami Tuhan mau Tuhan, bukan hanya berkomitmen, tapi kami mau nekat Tuhan, mau berjuang Tuhan. Mau berjuang Tuhan untuk hidup Tuhan suci, kudus, sempurna Tuhan, seperti Engkau Bapa sempurna. Kami mau berjuang semakin seperti Engkau Yesus. Yesus, kami mau Engkau dapati kami tidak bercacat, tidak bercela ya Bapa. Oh,
Tuhan, sabar Engkau Tuhan menghadapi kami. Oh, Yesus. Terima kasih Bapa kami. Oh, terima kasih Tuhan kami, Raja kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh, dapat kami bayangkan hidup kami tanpa-Mu Tuhan. Tak dapat kami bayangkan hidup kami tanpa-Mu Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau begitu sabar Tuhan. Dan hati kami mau seperti rusa yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Rindu dan haus akan Engkau Yesus. Seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu. Demikian jiwa kami juga rindu Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau hasrat kami. Hanya Engkau Tuhan hasrat kami Tuhan. Amin. Yes God, mari sahabat Bapak Ibu kita angkat pujian ini seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hidup kami. Kami rindu Tuhan. Seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu. Sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Amin. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Haleluya. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Amin. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, yes, hatiku rindu menyembah-Mu. Katakan sama-sama, Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Jesus, Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku.
Jesus. Haleluya. Firman-Mu katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ini kami datang kepadamu Tuhan. Bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Oh Tuhan. Ada kalanya kami merasa Tuhan, aduh Tuhan, berat Tuhan. Tapi firman-Mu menjamin, mari kepadaku hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Engkau memberi perhentian bagi kami. Tak ada lagi yang kami ingini Tuhan. Tak ada lagi yang kami ingini Tuhan. Oh Jesus, hanya Engkau, hanya Tuhan dan kerajaan-Mu yang kami ingini Tuhan. Oh Yesus, kami rindu hidup kami Engkau nikmati Tuhan. Engkau nikmati hidup kami, setiap hati kami, renungan hati kami, tutur kata kami, perbuatan tindakan kami Engkau bisa nikmati Tuhan. Haleluya. Untuk itu Tuhan, kami perlu mau belajar kebenaran-Mu Tuhan. Mengenal Engkau dengan benar. Sehingga kami semakin menghayati keberadaan-Mu dalam diri kami. Oh, Jesus. Haleluya Tuhan. Oh, Jesus. Ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya, ini kami Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami butuh Engkau, Roh Kudus. Haleluya, Engkau Roh Kudus yang memampukan kami. Hanya Engkau hasrat kami. Hanya Engkau kerinduan kami. Hanya Engkau Tuhan. Kami tidak mau melekat dengan dunia ini Tuhan. Sekalipun banyak tawaran menggoda dunia ini. Tapi ini kami Tuhan, mempelai-Mu. Haleluya Tuhan. Kami mau mengkhususkan diri, kami menguduskan diri kami untuk Engkau, agar kami menjadi perawan suci-Mu ya Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Haleluya. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami datang ke gunung kudus-Mu Tuhan. Dengan hidup, kerinduan kami dengan hidup tidak bercela ya Tuhan. Karena keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi hidup kami. Oh Jesus. Ku datang ke gunung kudus Bapa, dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi hadirat-Mu. Yes God. Ku tunduk hormat menyembah Bapa, yes Tuhan, dengan roh, jiwa dan raga. Amin. Di tempat maha tinggi, di terang tak terhati. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, amin. Kami datang ke gunung kudus-Mu Tuhan. Ku datang ke gunung kudus Bapa, oh Tuhan, dengan hidup kami bercelah. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi hadirat-Mu. Yes God. Tunduk hormat menyembah Bapa. Kami hormat Engkau Tuhan dengan roh jiwa dan raga. Kau maha kudus, Kau maha kudus di tempat maha tinggi, terang tak terhampiri. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran Jesus, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Haleluya, amin, yes God. Haleluya, 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 terima kasih. Haleluya, sekali lagi untuk Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Jesus. Bapa, kami rindu mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Bersuaralah bagi kami Tuhan. Pakai anak-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran. Yang kiranya kebenaran-Mu Tuhan seperti halnya pisau bedah di tangan Engkau yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah dokter bedah. Membedah kehidupan kami, membedah sakit kami. Membedah kanker tumor kami, yaitu karakter dosa dalam diri kami. Agar kami disembuhkan. Agar kami layak di hadapan-Mu. Kami sambut kebenaran-Mu Tuhan. Yang siap menerima berkat Tuhan. Kebenaran. Sama-sama kita katakan. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Terima kasih nih Ibu Debbie, Pak Luki yang boleh hadir, luar biasa. Support pelayanan kami di tempat ini. Dan ada beberapa tadi yang sampaikan mau hadir cuma karena ada orang tua mereka sakit, jadi dan dibawa di rumah sakit. Dan kami juga tadi sempat mengunjungi juga di rumah sakit. Nah, jadi enggak bisa ke sini, tapi sebetulnya kalau misalnya ini live langsung mereka tetap ibadah di rumah, tapi karena ini jaringan bermasalah nanti tetap akan ini sementara di record, kiranya menjadi berkat bagi mereka. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan yang benar. Ini di New Chapter Fellowship ini kita kayak apa ya? Kayak sekolah begitu. Jadi tiap minggu itu ceritanya bersambung. Kayak series, New Chapter series gitu. Ya, kebenarannya bersambung. Jadi minggu lalu itu kita belajar bersama kebenaran mengenai mendengar suara Tuhan. Dimana kalau mau di-refresh, mendengar suara Tuhan itu bukan seperti halnya yang kita ketahui bahwa hanya orang-orang tertentu. Kan dulu kan kita ada paham, wah yang dengar suara Tuhan ini kayak ada karunia khusus begitu. Tapi ternyata
melalui kebenaran firman Tuhan yang terus dibukakan, ternyata mendengar suara Tuhan itu bukan hanya orang-orang tertentu dengan karunia tertentu yang dapat mendengar suara Tuhan. Sejatinya kita semua sebagai pengikut Kristus wajib, musti, kudu bisa mendengar suara Tuhan. Kalau justru aneh kalau misalnya kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Yang jadi pertanyaan, selama ini siapa yang kita dengar begitu? Suara siapa? Nah, kalau misalnya kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan dalam diri kita? Kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan dalam diri kita, bagaimana kita dapat melakukan kehendak Tuhan? Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, bagaimana kita dapat menjadi anak kesukaan Bapa di sorga? Karena anak kesukaan itu berbeda dengan anak kesayangan. Kalau anak kesayangan biar bikin nakal tetap orang sayang. Mar kalau bikin nakal, walaupun anak kesayangan, belum dapat menjadi anak kesukaan. Karena anak kesukaan berarti dapat menyukakan perasaan kita sebagai orang tua. Sama juga dengan Bapa di sorga. Kita yang mau menyukakan perasaan Bapa, kita disebut anak kesukaan. Untuk itu kita mau berjuang. Jadi lebih lengkapnya untuk mendengar suara Tuhan, itu tema yang minggu lalu bisa ada di YouTube dan FB minggu lalu 23 Januari 2022. Dan sekarang kita akan meneruskan yang minggu lalu, di mana minggu lalu disampaikan ada beberapa kemungkinan kenapa kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Salah satunya yakni jangan-jangan kita tidak tahu dan kita tidak mengenal dengan benar siapa Tuhan. Apalagi Tuhan yang kita sembah. Ini bahaya, kita seringkali, waduh, ini banyak ya konseling. Pendeta, bagaimana cara mendengar suara Tuhan gitu. Nanti juga akan disampaikan sebetulnya Tuhan itu bersuara lewat apa-apa saja. Itu tidak selamanya secara mistis. Nah, banyak yang taunya konsepnya itu Tuhan berbicara secara mistis. Gitu. Nah, ini yang harus kita tahu bersama, bagaimana juga Tuhan berbicara kepada kita, kita mendengar suaranya. Seperti halnya saat ini kita sementara mendengar suaranya. Suara kebenaran disampaikan. Jadi ada kemungkinan, dan itu bukan hanya kemungkinan, pasti orang yang tidak bisa mendengar suara Tuhan itu jangan-jangan tidak tahu dan mengenal dengan benar siapa Tuhan. Untuk itu kita harus mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Seperti halnya gini, kan presiden kita Pak Jokowi kan sering sekali belusukan. Nah, presiden itu mengasihi kita loh, seluruh rakyat, betul? Sebagai rakyat kita merasa dikasihi oleh Bapak Presiden, disayangi begitu. Tapi secara pribadi belum tentu loh. Belum tentu loh seorang Grover atau Pak Luki disayang presiden, belum tentu loh. Secara rakyat iya, personal belum tentu. Karena apa? Karena Pak Presiden tidak mengenal secara pribadi diri kita. Kalau misalnya kita tidak menjalin secara personal secara personal dengan presiden. Contohnya gampang, saat dalam kerumunan, jadi presiden kita kan suka belusukan. Kan seringkali, Pak, ini Pak. Coba waktu itu saya bayangkan ya. Pak ini Pak Grover Pak ini Pak. Nggak inget Pak, SKSD gitu. Pak nggak inget Pak, ini Grover loh Pak. Grover loh yang selalu nonton berita Bapak di TV. Wah, apalagi cuma nonton berita di TV. Bapak dalam hati, Bapak senyum iya. Tapi dalam hati, wah wong edan siapa ini? Orang gila siapa ini ngaku-ngaku kenal. Aku sendiri nggak kenal. Kalau secara rakyat global iya. Sama Bapak di sorga, umat manusia iya. Secara pribadi kalau misalnya kita tidak mau membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, belum tentu loh Tuhan kenal kita. Jadi, kalau kita mau kenal personal dengan presiden, kita harus dekat begitu. Yang ada di ilustrasi tadi di saat, Pak, ini Grover lupa. Oh, pas Pabres langsung marah gitu. Wah, orang gila siapa kamu? Amankan. Yang ada paling gitu. Nah, untuk menjalin hubungan dengan presiden itu sangat susah. Tapi luar biasa loh kebaikan Tuhan. Tuhan yang kita sembah Allah alam semesta. Amin.
kita menjalin hubungan dengan presiden itu susah loh. Orang yang kita bisa lihat loh. Tuhan itu jabatannya berlipat-lipat kali ganda lebih tinggi dari presiden. Bahkan tidak dapat terkatakan, terbayangkan berapa tinggi jabatan daripada Tuhan kita Allah alam semesta. Tapi yang luar biasanya, kita lebih gampang menemui orang Tuhan, amin. Daripada kita menemui presiden. Nggak usah jauh-jauh, bupati. Ayo kita ke rumahnya sekarang, belum tentu kita diterima gitu. Yang ada urusan apa? Maaf, Bapak nggak ada atau sibuk atau istirahat dan sebagainya, pasti ada. Sudah janji temu sebelumnya, sudah janjian. Kalau kita ke Tuhan gimana? Ada bahasa malaikat bilang, kamu udah janjian sama Tuhan? Kamu udah janjian gak sama Tuhan mau ketemu Tuhan? Kamu sudah janjian gak ketemu dengan Allah alam semesta? Apalagi ini Allah alam semesta, pencipta kita manusia. Sudah janjian belum? Wah, kalau misalnya Tuhan kita seperti itu, waduh. Tapi luar biasa loh, baik ya Tuhan ya. Baik loh Tuhan. Allah alam semesta tapi dia mudah untuk ditemui. Bahkan inisiatifnya untuk mau mengenal kita. Tapi kitanya yang seringkali apa? Orang Jawa bilang apa? Ngeyel. Orang Manado bilang kepala batu. Kita seringnya yang tidak mau mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, termasuk banyak, tidak bermaksud menghakimi, tapi gereja-gereja bukannya mengikatkan pribadi jemaat dengan Tuhan, tapi pribadi jemaat dengan hamba-hamba Tuhan. Ini bahaya. Jangan melekat pada seorang pribadi hamba Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Karena kita harus mengenal pribadinya, pribadi Tuhan secara langsung. Mengenal Tuhan itu harus secara pribadi, bukan dari orang lain. Awal-awal iya ya, gitu, dari pendeta, dari hamba Tuhan. Tapi tetap kita harus secara pribadi mengenal, ada doa-doa khusus yang kita naikkan. Jangan sampai nanti seperti ilustrasi tadi, kita sok kenal, sok dekat, tapi ternyata nanti di tata pengadilan Kristus, orang Manado bilang, siapa Kang? Kalau orang Jakarta bilang, siapa sih lo? Gitu ya. Siapa kalian? Aku tidak kenal kamu. Oh Tuhan, aku kan yang sering yang sering berkhotbah gitu. Aku sering pelayanan, melayani Tuhan. Aku sering mengadakan tanda-tanda mujizat. Aku sering mengusir setan demi namamu Tuhan. Akhirnya apa? Aku tidak kenal kamu. Siapa kamu? Orang Manado bilang, siapa ngana? Jadi kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Mengenal Tuhan secara pribadi. Dan kebanyakan kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi lewat apa? Lewat peristiwa, kejadian, ada kalanya masalah, persoalan hidup, tekanan hidup, yang diizinkan Tuhan untuk kita lalui. Kita mengalami Tuhan seperti hanya apa? Ayub. Aduh, Ayub itu contoh luar biasa. Dalam Ayub 42 ayat yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Awalnya itu Ayub mendengar tentang Allah atau mengenal tentang Allah dari kata orang. Tapi walaupun dari kata orang, ini hebatnya Ayub loh. Walaupun mengenal Tuhan dari apa kata orang, tapi hidupnya saleh, betul? Saleh loh. Sampai-sampai iblis juga geleng-geleng kepala dan dia datang ke Tuhan. Nah, dia tidak akan saleh kalau misalnya begini. Baru mendengar saja dari kata orang di hidupnya saleh. Sekarang Ayub katakan, mataku sendiri memandang engkau. Jadi kalau misalnya kita menghadapi masalah, persoalan, tekanan hidup, itu sebetulnya Tuhan sementara mau berhubungan pribadi dengan kita. Gitu. Luar biasa juga masalah yang Ayub hadapi, belum tentu kita mampu loh. Dalam Ayub 1 ayat 13,
Apa yang hilang? Anak-anaknya lelaki, perempuan, waktu makan, tiba-tiba, yah, jadi pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 18 dari Ayub yang ke-1. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, dalam ayat 2, Ayub yang kedua ayat yang ketujuh, ayat 2 ayat yang ketujuh. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Pun datang lagi selanjutnya, ayat selanjutnya kita tahu ketiga sahabat Ayub. Bukannya seharusnya memberi nasihat, tapi kita tahu bersama melalui pembacaan Ayub yang seterusnya justru jadi lebih berat Ayub. Harusnya kasih support tapi jadi lebih berat. Aduh, ini kalau misalnya sudah jatuh ditimpa tangga, bukan cuma sudah jatuh di tempat tangga, ditimpa tangga, ditimpa lagi, ditimpa lagi, ditimpa lagi. Amin. Tapi luar biasa loh, walaupun demikian, sampai dengan tadi Ayub yang kedua tadi, istrinya pun sampai pada detik istrinya pun menyampaikan bahwa masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ini berbicara apa? Ini berbicara bahwa masalah, tekanan apapun, walaupun dengar dari kata orang saja masih tetap bertekun loh. Haleluya. Apalagi kalau kita betul-betul mengenal Tuhan dengan benar. Nggak akan lihat orang pe masalah apa. Nggak akan lihat orang pe tekanan hidup apa. Orang mau bilang apa tentang kita, yang penting kita bisa Tuhan nikmati. Orang mau bilang apa tentang kita, yang penting kita tetap terus berjuang mau berkenan di hadapan Tuhan. Hidup suci, diam saja, kalau perlu tiarap. Haleluya. Berat, iya. Aduh, mungkin yang menyaksikan, aduh, pastor enak ngomong begitu, ngomong aja. Itu tapi nggak ngerasain sih apa yang aku rasain. Gitu. Aduh, saya bilang ini karena saya sudah pernah dan sementara dan terus akan mengalami hal-hal ini. Karena apa? Itu sebetulnya jadi pagar bagi kita. Supaya kita tetap terus berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita tetap terus belajar mengenal Dia dengan benar. Belajar mengenal Dia dengan benar bukan hanya dari berkat-berkat bersifat lahiriah. Justru bahaya juga. Kita bisa melekat juga dengan dunia kalau misalnya kita terpana dengan hal-hal itu. Haleluya. Tentunya kalau Tuhan lihat kita siap, dan kalau misalnya seperti halnya kita di sini jual martabak, cukup makan minum selebihnya untuk pelayanan di tempat ini dan pelayanan lainnya. Karena kita juga tiap awal bulan ada pelayanan tali kasih berbagi sembako.
tapi masih terbatas karena juga terbatas, tentu dalam doa cuma begini, Tuhan kalau Engkau berkati lebih berarti ada pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi yang perlu. Artinya apa? Kalau misalnya sekarang ya begini, jalani saja, yang penting bisa dilewati. Yang penting bisa dilewati. Terus dalam hati juga berdoa juga seringkali dengan istri. Dan sharing juga, ngapain juga berlebih kalau misalnya ternyata berlebih membawa kita ke dalam kebinasaan. Tapi hidup terus bertanggung jawab, berusaha maksimal dalam hidup. Supaya menjadi berkat bagi yang lain. Nah kembali di cerita Ayub tadi, melalui hal-hal yang Tuhan izinkan tersebut, membuat Ayub dapat mengenal Allah yang dia sembah secara pribadi. Nah untuk itu kita harus mengenal secara pribadi, jangan dari kata orang. Jangan dari kata orang. Tuhan tahu sampai di mana kemampuan kita, sehingga setiap masalah juga, setiap persoalan hidup, bahkan tekanan hidup yang membuat kita dapat mengenal Allah dengan benar, tidak melebihi dari kekuatan kita manusia. Tuhan tahu Ayub mampu, justru itu dia berikan seperti itu. Masing-masing kita juga Tuhan tahu kadar kita seperti apa. Dan terus berproses. Amin. Karena setia dalam perkara kecil diberikan perkara besar. Perkara ini bukan banyak orang mengasumsi perkara ini berkat-berkat lahir ya. Karena apa? Kejadian saya sharing, oh gitu ya Pak. Saya kira perkara itu berkat-berkat lahir ya. Jadi kalau misalnya setia dalam perkara kecil, dibeli motor, diberi Tuhan izinkan dapat motor, nanti diberi lagi loh mobil gitu. Tapi hidup acu tak acu, hidup juga tidak bertanggung jawab. Waduh salah. Jadi dimaksud dengan setia dalam perkara kecil artinya apa? Pelan-pelan nih kita belajar tentang kesabaran. Kecil-kecil dulu dicobai dari anak, dari istri. Nanti besar lagi mungkin jemaat. Nanti besar lagi pendeta mungkin yang ini, yang benci dan lain sebagainya. Tapi tujuannya supaya kita jadi lebih sabar. Kita tahu, oh iya maksud Tuhan ini. Kita kenal Tuhan. Nah, tapi step by stepnya Tuhan yang tahu. Tuhan itu didik kita loh, sabarnya Tuhan. Mendidik kita, menghajar kita, supaya apa? Kita sempurna. Supaya kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Supaya kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Luar biasa. Luar biasa. Ada cerita juga, nah ini kita sempat bawa di New Chapter Message. Hachiko, dia setia loh. 9 tahun menunggu pemiliknya yang sudah almarhum membuktikan kesetiaan anjing. Anjing saja bisa setia, kenapa manusia tidak bisa ya? Dan banyak manusia tidak setia kepada pasangannya. Jangan pasangannya tidak setia, apalagi kepada Tuhan. Dan banyak dalam cerita dan ada banyak juga ya di Alkitab. Justru kita harus belajar dari hewan. Padahal kita makhluk yang lebih mulia. Tapi kita seringkali harus belajar kepada hewan. Itu tragis juga itu. Nah, kaitan pengenalan manusia kepada Allah dikaitkan dengan hewan. Hewan tersebut sudah mengenal tuannya secara personal dengan benar. Tuannya itu profesor di salah satu universitas Tokyo. Dia sudah kenal dengan benar. Sehingga dia setia menunggu. Dia tidak tahu kalau misalnya DP profesor itu so meninggal. Tapi dia setia menunggu, ada pengharapan. Nah, kalau kita juga sudah mengenal Allah secara personal dengan benar, maka kita akan bisa mendengar dan mengenali suaranya. Sehingga kita akan bisa tetap terus setia kepada Allah yang kita sembah. Anjing saja atau hewan lain bisa setia walaupun tidak tahu siapa yang menciptakan dirinya. Tapi hewan tersebut mengenali pemiliknya. Nah, kita manusia, makhluk spesial, tapi seringkali kita tidak tahu. Kita tahu iya dalam pemikiran, tapi dalam prakteknya kita tidak tahu siapa pencipta kita. Buktinya kita belum bisa mendengar suara Tuhan. Bagi yang belum bisa mendengarkan suaranya. Sejatinya kita bisa mengenali lebih dari anjing tadi ataupun hewan lainnya yang mengenali pemiliknya. Bahkan bukan hanya mengenali, tetapi hewan tersebut bisa setia. Nah, kita manusia bagaimana?
Kita manusia bagaimana? Tentunya kita jangan mau kalah dengan hewan. Kita kembali kepada jalur kita harus dapat mengenal Tuhan secara personal pribadi. Seperti halnya Amos 3:3 katakan sebutkan, tidak dapat berjalan dua orang bila belum berjanji. Tuhan sudah mengikat loh perjanjian dengan kita. Melalui perjanjian baru kita tahu bersama, kita dijanjikan melalui karya keselamatan Yesus, kita akan berpotensi kembali kepada rancangan Allah semula melalui Yesus. Tetapi hal dalam perjanjian tidak akan terpenuhi bila para pihak tidak sepakat. Kalau tidak sepakat, tidak akan ada namanya perjanjian. Tapi karena ada kesepakatan, terjadilah perjanjian. Karena di dalam perjanjian ada pihak-pihak dan pihak-pihak ini antara dalam hal ini Tuhan dengan kita manusia. Pribadi lepas pribadi. Dan tidak diwakili. Karena pun nanti kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, kita menghadap sendiri-sendiri. Tidak diwakili. Oleh karenanya pengenalan kita dengan Tuhan juga tidak dapat diwakili. Jadi tidak serta-merta kemudian suami menghadap tata pengadilan, istri yang wakili, tidak. Sendiri-sendiri, aduh tragis hidup ini. Kita beberapa waktu yang lalu ada sempat pergi ke pemakaman salah seorang kenalan kerabat di Kementerian Agama, 25 tahun pernikahan, wah ulang tahun pernikahan perak ya 25 tahun. Tapi tragis juga. Atau mungkin ada juga yang lebih lama, 50 tahun menikah, tapi akhirnya terpisah juga. Nah kalau cuma terpisah sementara syukur ya. Tapi kalau misalnya terpisah selamanya, satu di neraka, satu di surga, aduh kasihan. Atau dua-dua di neraka, aduh Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Mengenal dengan benar pribadinya. Dengan demikian, melanjutkan konteks juga minggu lalu, kebenaran firman Tuhan, kita kalau mengenal pribadinya, kita dapat mendengar dan mengenali suaranya. Kita yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak dapat mendengar suaranya. Dalam perjanjian lama pun banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki pengenalan yang baik loh. Aduh luar biasa, kita terus terbayang-bayang, aduh Henok ini luar biasa loh. Padahal waktu itu Yesus belum menjadi korban penebus. Haleluya. Henok, Elia, dan ada kemungkinan juga Musa terangkat juga karena mengenal Allah dengan baik. Pengenalan juga yang baik itu Daud juga mengenal Allah dengan benar. Aduh, ini kalau kita berbicara Daud dalam Kisah 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Aduh, luar biasa loh Daud. Pengenalan yang benar dari Daud kepada Tuhan membawa Daud menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Karena apa? Melakukan selalu kehendak Tuhan. Kalau kita melihat hal ini suatu hal yang wajar. Justru kalau tidak wajar kalau kita tidak mengenal Tuhan. Daud saja pada masanya itu belum dicurahkan Roh Kudus seperti kita saat ini, betul? Tapi bisa loh hidupnya berkenan loh di hati Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan, apalagi kita. Kita hidup di zaman anugerah sekarang, ada Roh Kudus dalam diri kita sebetulnya bisa dan mampu tuh berkenan di hadapan Tuhan, bisa mampu mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Tapi memang ya selera jiwa kita ini, aduh nesyama gini terlanjur diisi dengan hal-hal yang dunia. Tapi bersyukur kalau kita semua yang ada di tempat ini maupun juga yang sama-sama beribadah, yang menyaksikan, tahu kebenaran ini. Jangan keraskan hatimu. Aduh jangan keraskan karena kebenaran ini, yang merasa bersyukur sekali. Kebenaran yang membawa kita pada kesucian hidup, pada tanggung jawab hidup, yang orientasinya langit baru bumi baru. Haleluya.
yang orientasinya langit baru, bumi baru. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12, ini harus penting kita tahu juga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ini sejatinya menginspirasi atau memotivasi kita yang hidup di zaman anugerah. Kita harus dapat temukan dan selesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tapi kita kan yang hidup sekarang kan banyak yang enggak tahu, pikirnya ayat itu ya sudah terlintas saja. Pikirnya yang penting melayani di gereja, worship leader, melayani di gereja, singer, melayani di gereja alat musik, pemain musik, termasuk juga di gereja khotbah. Pikirnya sudah, tapi pelayanan kita yang sesungguhnya itu menyenangkan perasaan Tuhan. Dalam keseharian kita dimulai dari mana? Selalu kita sampaikan dimulai dari lingkungan keluarga terkecil, bagaimana kita memperlakukan suami kita memperlakukan istri kita memperlakukan anak-anak kita memperlakukan orang tua kita. Kayak aneh kalau misalnya di gereja, Tuhan aku mau setia Tuhan. Aku mau setia kepadamu Tuhan. Ini aku Tuhan. Tapi cek per cek, kita cek tidak setia kepada suami, tidak setia kepada istri. Piring terbang, ini termasuk juga pengaruh karena banyak deterjen yang kasih hadiah piring. Akhirnya tanpa disadari justru merangsang terjadilah perang UFO dalam rumah tangga. Karena piring gratis. Pikirnya kan piring nggak beli, gratis. Jadi terjadilah piring-piring terbang. Aduh, mungkin dulu ya, semoga sekarang tidak. Karena sudah semakin terus dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita harus benar-benar mengetahui, belajar kebenaran. Dan kita harus tahu, ini yang di awal saya sampaikan, kita harus tahu mendengar suara Tuhan, memang suatu keharusan dan kewajaran bagi kita pengikut Kristus. Dan kita dapat mendengarkan suaranya pertama melalui kebenaran firman Tuhan yang murni. Dan dalam hal ini kita harus jujur. Jangan kita memiliki konsep sendiri mengenai Tuhan. Akhirnya konsep kita mengenai Tuhan itu yang kita tuangkan atau kita paksakan mengenai siapa Tuhan. Termasuk juga mendengar suara Tuhan. Yang enak menurut daging kita, kita anggap itu suara Tuhan. Kan banyak kan seperti itu. Nah, kita juga kebanyakan ayatiah bukan alkitabiah. Contohnya mengenai hidup dalam kelimpahan, mindset kita yang sudah terpola dari sejak kita lahir, kamu itu nak kalau misalnya berhasil kalau kamu jadi dokter. Ya, dulu kan begitu. Kalau kamu menikah dengan pengusaha, kamu jadi pengusaha, kamu jadi ini, akhirnya jadi prok. Nah itu. Waduh. Mindset kita yang ada dalam diri kita yang memaku kelimpahan yang dimaksud dengan Tuhan itu kelimpahan pemenuhan kebutuhan lahiriah. Akhirnya apapun juga kebenaran yang disampaikan, kalau tidak sesuai dengan apa yang dikonsumsinya selama ini yang menjadi daging, bahkan mendarah daging, dianggap apa? Salah itu. Salah itu. Termasuk ya di Alkitab tertulis juga oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Akhirnya apa? Konsepnya terbangun, sudah. Makan aja sembarang. Nggak jaga pola makan, nggak jaga pola hidup sehat, nggak bertanggung jawab terhadap tubuh jasmani. Kan banyak kan setiap kali, banyak kali kita sering kali ketemu ini, selesai ibadah gitu kan, makan-makan gitu kan. Terus ada yang nggak tahu bercanda atau betulan nggak tahu, sudah makan aja dulu kan gampang, sakit kan tinggal berdoa aja. Waduh, datang ke Tuhan kayak Tuhan itu dukun begitu. Atau dokter yang seakan-akan kalau misalnya sudah yang penting kalau misalnya sakit kan gampang minta sembuh, dari Tuhan, Tuhan sembuh. Kan nggak masuk akal. Padahal berbicara mengenai bilurnya itu dia,
oleh bilurnya sembuh, apa yang disembuhkan? Hidup kita yang penuh dengan kemelesetan Tuhan luruskan. Supaya kita tidak meleset melalui peristiwa dan kejadian yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak lagi yang lain yang sudah menaruh konsep berkat lahiriah, akhirnya konsep itu yang berkembang dan menjadi selera jiwa atau spirit yang menggerakkan kita. Nah, kita sejatinya dapat mendengarkan suaranya melalui kebenaran firman Tuhan yang murni, contohnya saat ini, seperti halnya saat ini. Yang mengarahkan hidup pada kesucian hidup atau perubahan karakter, menjadikan hidup kita lebih bertanggung jawab, yang mengarahkan hidup menuju langit baru, bumi baru, itu kebenaran yang murni. Bukan yang yang mematenkan kita hidup di dunia ini. Yang kedua, kita dapat mendengar suaranya dalam keseharian kita juga melalui doa-doa pribadi. Jadi, kita dapat mendengarkan suara Tuhan dalam keseharian kita dan juga melalui doa-doa pribadi kita dengan Tuhan. Jadi kita perlu ingat bahwa dalam diri kita ada Roh Kudus dan ada roh kita. Nah, Roh Kudus itu akan bekerja seiring dengan pengetahuan akan kebenaran yang murni. Jadi kembali lagi ke poin pertama, dasarnya takarannya itu. Jadi kalau ada suara-suara dalam hati berbicara, takarannya firman, Alkitab. Nah, semua yang masuk melalui mata dan telinga akan mempengaruhi nesyama atau roh kita. Kalau kita mengisi roh kita dengan hal-hal yang tidak baik, maka jiwa dan tubuh kita akan meresponinya demikian, atau dengan kata lain, sikap hati kita, renungan hati kita, tutur kata kita, perbuatan tindakan kita juga akan sama dengan apa yang kita lihat dan dengar. Justru itu dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 katakan apa? Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan kita ini belum baik-baik amat. Belum. Belum baik-baik amat. Tambah lagi dengan pergaulan yang buruk, wah mau jadi gimana kebiasaan kita? Rusak semua. Sehingga ada suara sehingga sering juga dalam hati kita seperti ada suara saat melakukan ini itu, ada kalanya ini boleh loh, ini tidak boleh loh, ini sudah baik lanjutkan. Tapi kita harus peka. Kebenarannya apa Tuhan? Tapi itu juga bisa Tuhan berbicara juga seperti itu, karena semakin kita mengisi, untuk itu kita harus isi, lihat, dengar segala sesuatu yang baik, yang baik menurut kehidupan rohani kita. Semua yang kita dengar tentang Tuhan, supaya di saat Tuhan berbicara melalui ini boleh loh, ini betul dari Tuhan gitu. Itu berproses, karena ada juga yang biar melakukan kejahatan pun, pembunuhan pun, justru kita pernah dengar loh dan pernah nonton TV, justru ada dorongan, kamu harus bunuh dia, kamu harus bunuh dia. Wah, suara siapa itu? Tapi kalau nesyama kita, hidup kita diisi dengan hal-hal kebenaran dan lain sebagainya, ke poin 1 tadi, maka dalam hati kita juga akan berpengaruh, akan timbul suara. Duh, kasihi orang itu. Kan banyak contoh misalnya yang order martabak. Misalnya uangnya kurang, ya sudah kasih saja dan lain sebagainya. Atau dalam kehidupan sehari-hari kita apapun itu, banyak kali Tuhan berbicara juga seperti itu. Nah, tapi kembali lagi, firman harus kuat dalam diri kita. Dan dalam doa juga kita bisa mendengar suara Tuhan, tapi terus kita harus perkarakan terus. Sekali lagi Alkitab menjadi panduan atau dasar sehingga kita tidak tersesat. Itu kebenaran firman Tuhan penting sekali. Semakin kita mengenal Tuhan, kita harus semakin belajar kebenaran firman. Dan ini bukan hanya pada level atau golongan pelayan, tapi semua harus belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Jadi suara Tuhan itu bukan secara mistis, melalui kebenarannya, dan lewat terus kita diisi nesyama kita. Ada kalanya suara hati kita, kasih dia, kan gitu. Pernah kan gitu kasih dia. Seperti hanya tadi berbincang dengan Ibu Debbie kan, kasih gitu. Kayak ada dalam dorongan dalam hati gitu kan.
Nah itu dipengaruhi dari neshama kita yang terus menangkap hal-hal yang positif. Coba kita menangkap hal-hal yang negatif semua, yang keluar juga negatif. Untuk itu mari kita mau mendengar dan mengenali suara Tuhan berdasarkan pengenalan yang benar siapa Tuhan yang kita sembah secara personal. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Jadi sahabat Bapak Ibu, kita akan bertemu kembali hari Minggu yang akan datang jam 6 sore. Mohon maaf, mungkin kali ini kita tidak bisa live, tapi tetap nanti kita akan tayangkan di YouTube dan di FB. Silahkan bisa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan tersebut. Kita kita akan tutup ibadah kita. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Amin, 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 amin Yesus. Ajarku memahami. Refnya saja. Haleluya. Amin. Semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Ajar kami memahami melalui kebenaran-Mu Tuhan. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu kami rela, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Ini kami Tuhan yang menyerahkan diri kami menggenapi karyamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kiranya Engkau boleh menikmati pujian kami. Kami pun boleh mendengar suara-Mu Tuhan melalui kebenaran-Mu. Kiranya kami semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Oh terima kasih Tuhan atas segalanya Tuhan. Saat ini Tuhan, mewakili sahabat Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di manapun mereka berada yang nantinya beribadah bersama melalui tayangan online. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Apapun masalah kami, apapun sakit penyakit kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami bisa lebih efektif. Kiranya Engkau dapat sembuhkan, Engkau dapat berikan jalan keluar. Tapi di atas segalanya kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Karena kami tidak mau mengatur Engkau, Engkaulah yang seharusnya mengatur kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Ada sahabat Bapak Ibu yang merupakan komunitas di New Chapter yang saat ini mungkin terbaring di rumah sakit. Berikan kekuatan, kemampuan, sadarkan mereka akan apa yang Kau mau dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau Engkau izinkan kesembuhan terjadi, mereka semakin efektif, maksimal, berjuang semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Ada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami mengakhiri Tuhan New Chapter Fellowship Tuhan. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan. Dan sahabat Bapak Ibu terimalah berkat Tuhan. Segala berkat dari Allah Bapa Elohim Yahweh menjadi bagian dalam kehidupan kita melalui perantaran putra tunggalnya Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus. Kami terima berkat. Amin. Amin.
Puji nama Tuhan, terima kasih ya sahabat Bapak Ibu yang boleh hadir. Terima kasih Ibu Debbie boleh melayani di tempat ini. Aduh, satu kerinduan kalau bisa tiap minggunya Ibu Deb. Haleluya. Kalau tidak berhalangan Pak Luki ya, bisa ya sama-sama lah kita dalam komunitas ini. Ya ini memang yang lainnya ada halangan, mungkin ya harapannya minggu depan bisa hadir. Terima kasih banyak loh Pak Luki, Ibu Debbie bisa support pelayanan kami. Jadi permintaan khusus kalau bisa tiap minggunya bisa support pelayanan kami. Haleluya. Haleluya supaya apa eh banyak diberkati. Kami juga berterima kasih nanti bisa berkolaborasi istri juga nanti bisa WL berikutnya juga Ibu Debbie juga bisa mengisi juga kebenaran di tempat ini. Haleluya. Ada waktunya nanti kita ini ya, kita tinggal setting lah. Ya, jadi demikian ya sahabat Bapak Ibu juga yang boleh menyaksikan nantinya melalui online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Love you all.